Halo teman-teman. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah algoritma pemrograman ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pseudocode, pseudocode ya. Bacanya sih pseudocode ini. Su, sudo, sudo ya. Oke. Di sini pertama-tama pseudocode ini adalah cara ya menuliskan langkah algoritma sama seperti menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman. Ya, tujuannya apa nanti untuk kita menggunakan pseudocode untuk mempermudah perancangan, pemahaman, dan komunikasi logika program. Sebelum nantinya kita eh, menggunakan program asli, yaitu Python ya. Oke, di sini ya ini nanti untuk tujuan pembelajaran awal ya, eh, menjelaskan pengertian pseudocode, menyebutkan fungsi dan manfaatnya nanti seperti apa. Oke, nanti menulis pseudocode dengan aturan yang benar. Ada aturannya. Untuk menulis pseudocode itu ada aturan bakunya. Kemudian mengubah algoritma. Nah, algoritma itu dari bahasa alamiah yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, ataupun eh, dari bahasa flowchart ke dalam pseudocode. Untuk cara menuliskan algoritma pseudocode ini merupakan high level ya. High level yang mana yang pertama yang low level itu bahasa alamiah yang seperti cerita yang pertama kali itu. Kemudian yang kedua itu kemarin flowchart, yang sekarang sudah pseudocode yang high level, high end, bahasa tingkat tinggi sebutannya biasanya seperti itu. Eh, untuk penulisan itu dengan kombinasi ya. Di sini ada kombinasi untuk penulisan pseudocode sendiri itu biasanya sering sudah menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita usahakan untuk penulisan di dalam pseudocode sudah menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Kemudian ada notasi matematika nanti di situ. Ya, ada notasinya. Nah, sudo sudo ya. Nama pseudocode namanya juga sudo. Pseudo ya, imitasi atau mirip atau menyerupai. Nah, itu sama ya. Sudo itu menyerupai. Jadi menyerupai bahasa eh, penggunaan di pemrograman. Khususnya di sini adalah nanti Python ya. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri pseudocode sendiri ya. Di sini kode atau tanda atau notasi yang menyerupai eh, cara menyelesaikan suatu masalah. Ya, seperti kemarin adalah flowchart. Flowchart itu menggunakan simbol-simbol. Nah, dari situ kita alihkan menggunakan kode atau notasi yang kita terapkan nantinya di pseudocode. Nah, di sini pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, secara universal dan lebih ringkas daripada algoritma. Kalau algoritma kemarin menggunakan bahasa cerita, ya kita sederhanakan, hmm, yaitu kita yang awalnya bahasa cerita itu langsung output ya. Jadi kita gunakan, kita tambah header, deskripsi, dan nanti ada outputnya. Nanti kita bahas di ini slide selanjutnya.
Nah, sebenarnya tidak ada aturan baku ya untuk penulisan pseudocode. Namun, pseudocode ini memiliki standar penulisan. Ya, standar penulisan. Langkah menyelesaikan masalah itu hampir sama dengan algoritma, hanya bentuknya sedikit berbeda. Yang tadi saya sebutkan, kita tambahi header ya. Oke. Ini kita langsung ke contohnya saja biar lebih paham. Hmm. Nah, di sini perbedaan sudo dengan algoritma kemarin. Nah, kalau algoritma di sini ada contoh algoritma mencari luas persegi panjang. Eh, Algoritmanya apa? Ya ini. Jadi eh, yang pertama masukkan panjang, masukkan lebarnya, hitung nilai luas. Ya, nilai luas adalah panjang kali lebar, seperti itu kan. Kemudian tampilkan luas. Ya, untuk algoritmanya, untuk pseudocode-nya nanti bagaimana? Ini outputnya ya. Jadi yang pertama input panjang, ya, gunakan bahasa Inggris ini. Input lebar, luas. Nah, ini di sini luas nih. Luas di sini ada tanda panahnya. Yang mengartikan bahwa di sini adalah sebuah variabel, entitas variabel yang mana nanti di variabel luas ini eh, bernilai dari variabel panjang kali variabel lebar. Lalu apa? Tahap selanjutnya adalah print luas, ya, untuk menampilkan luasan ini. Ya. Nah, di dalam bentuk flowchart-nya seperti kemarin, eh, untuk mencari luas persegi panjang itu tahap awal. Jadi masukkan P, L, panjang, lebar. Di sini ada start ya, kemudian ada input-outputnya, inputannya masukkan, kemudian ada proses luas. Nah, di sini ada variabel luasnya, kemudian sorry, luas di sini sama dengan P kali L. Lalu outputnya apa? Cetak luas ini. Kemudian stop. Seperti itu ya untuk ucapnya kemarin. Ya, diulang lagi aja di pertemuan berikut sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya. Ini untuk pseudocode nah, ini kan tadi flowchart nih. Dari bahasa alamiah, flowchart, lalu pseudocode. Nah, bagian dalam pseudocode ini ya, ada judul algoritma. Ya, judul algoritma di sini apa? Ya nanti bagian ini tuh terdiri atas nama algoritmanya dan ya misalkan judul algoritma mencari luas persegi panjang gitu. Ya, kemudian ada apa dalam kurung kurawal biasanya ada penjelasannya, penjelasan atau spesifikasi dari algoritma ini. Nah, untuk pemberian nama sebaiknya singkat ya dan menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh algoritma tersebut. Misalkan kita hanya ingin mencari judul algoritma, judulnya adalah algoritma mencari luas persegi panjang. Jangan berbelit-belit, algoritma mencari luas persegi panjang dengan menginputkan bla 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 gitu. Ya. Jadi cukup singkat aja, biar programmer itu juga langsung paham dengan penjelasannya juga. Oh, nanti itu programnya seperti ini. Nah, kemudian ada bagian juga yang dinamakan deklarasi. Deklarasi ini apa? Ya, mendeklarasikan, yaitu mendefinisikan semua nama variabelnya. Ya.
ya, nama variabel. Jadi mendefinisikan semua nama variabel deklarasi ini masuk ke sini. Ya, kemudian ada tipe. Kalau misalkan ada tipenya, ya udah dikasih tipenya aja ya. Jadi ada nama variabel titik dua tipenya apa. Tapi kalau di dalam pemrograman Python itu eh, tanpa tipe pun nggak masalah menurut saya. Ya, ini untuk eh, prosedur dan fungsi yang digunakan di dalam program masukkan ke deklarasi semua. Lalu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah outputnya, uraian langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, untuk penulisan contoh pseudocode seperti ini nih. Jadi ada judulnya, di sini ada judulnya adalah algoritma luas persegi panjang ini. Kemudian di sini ada deskripsinya, deskripsi singkat. Algoritma ini mencari luas masukan gitu. Kemudian deklarasi, deklarasi ini, nah ini variabelnya nih kita masukkan ke sini. Ada P, ada L, ada luas. Nah ini akan kita pakai nantinya di dalam deskripsi. Nah ini tadi bagian dari deskripsi itu apa? Kita mulai start, read, read kita baca. Eh, atau input, kalau minta inputan, di sini apa? Jadwal panjang yang dimasukkan, berarti inputnya. Input PL, kemudian nama variabel luas, masukkan, ya, bahwa variabel luas ini berisi nilai dari P kali L. Kemudian eh, write luasnya, lalu N. Ini contoh eh, penulisan dari pseudocode. Lalu untuk operasi dasarnya sendiri, operasi dasar di sini hmm, menerima inputan, menerima informasi itu inputnya. Ini tuh apa sih operasi dasar? Nih, yang ini tadi nih, output tahun tadi, ya output ini ada read, luas, write, input, dan yang lain-lain. Ya ini bahasa Inggris yang biasanya digunakan ya. Nah, untuk input itu statement yang biasa digunakan itu seperti ini. Ada read, get, input, key in, seperti itu. Contohnya seperti ini. Read, bilangan. Kayak tadi input nama variabel gitu kan. Baca nama variabel, nama mahasiswa. Ini contohnya. Tapi kalau bisa gunakan bahasa Inggris. Ya, read. Lalu yang kedua menampilkan ada outputnya. Statement yang biasa dipakai itu print, write, output, display, seperti itu. Contohnya yang print, print hello world, output total, misalkan seperti itu. Jadi langsung paham nih di programmer. Tapi runtut ya, sesuai dengan algoritma. Kemudian ada melakukan perhitungan aritmetika. Di sini compute. Compute itu apa yang biasanya digunakan nih kayak plus minus ya, penjumlahan, pengurangan gitu. Nah, perkalian itu jangan gunakan kali ya. Gunakan tanda bintang ini biasanya. Kemudian untuk divide itu ya pembagian ya, garis miring biasa. Untuk kurung ya kurung. Biasanya sih untuk contohnya nanti statementnya biasanya compute, calculate, atau hitung.
Kemudian ada eh, memberikan nilai ke suatu identifier, memberikan nilai ke variabel, tersebut biasanya store. Nah, di sini memberikan nilai awal menggunakan statement biasanya set atau initial size, inisialisasi. Kemudian memberikan nilai sebagai hasil dari suatu proses menggunakan sama dengan. Untuk menyimpan ya save biasa. Nah, contohnya set seperti kita mengatur eh, counter ya, nilai counter menjadi nol. Untuk total di sini ada variabel total sama dengan ya memberikan nilai bahwa variabel harga dikali jumlah. Ya, seperti itu. Nah, di sini membandingkan ya. Yang biasanya keywordnya biasanya if then kemudian ada else seperti itu. Ya, contohnya ini aja. If ya jika pilih sama dengan satu, nanti ini langsung outputan ya. Sebenarnya di atasnya masih banyak. Cuman ini biar tahu saja kondisi di mana if pilih sama dengan satu, then maka apa setelah eh, dia memilih angka satu dapat diskon nih. Ya, dapat diskonnya berapa? 0,1 kali harga. Else. Selain ini, ya, selain dia milih satu, maka dia akan mendapatkan diskon 0,2 kali harga. Berarti kan ini sebenarnya di atasnya adalah jika dia beli baju, dia cuma satu, maka dia dapat harga sekian. Ya, dapat diskon seperti ini. Jika dia beli dua atau lebih, maka dia dapat diskon 0,2. Paham ya sampai sini? Nah, ada juga and if. Kita berikan and if-nya biar selesai. Ini contoh untuk conditional if. Lalu gimana untuk pengulangan looping? Ya, looping yang sama. Keyword biasanya yang digunakan itu for, while, do while, ya, seperti itu. Nah, di sini for ya untuk z, di mana z ini adalah nilainya satu. Ya, for z satu to 5, ya, ya, berarti hingga 5 nantinya ya, itu kita lakukan print Z akan menampilkan huruf Z di layar dan itu akan berulang terus. Hmm. Karena di sini ada to 5 to berapa seperti itu hingga nilai yang ditentukan. Ya, misalkan 5 berarti nanti Z-nya ada 5. Kemudian kasih N4 samain. Hmm. Oke, mungkin itu dari Sudokut. Ya. Untuk penulisan jangan lupa tadi seperti ini. Untuk penulisan sudokutnya ada judul, deskripsi singkat, deklarasikan, kemudian deskripsi untuk outputnya. Nanti bisa diulang-ulang lagi untuk videonya silakan ya. Nah, di sini ada latihan soal, ada latihan kalian untuk membuat sudokut. Silakan kalian buat sudokutnya. Hmm. Ya, yang pertama menghitung nilai rata-rata. Ya, menghitung nilai rata-rata. Apa itu berisi menerima inputan 3 nilai ujian mahasiswa. Kemudian dihitung rata-ratanya. Lalu tentukan apakah mahasiswa itu lulus atau tidak lulus.
Kalau lulus di sini ada keterangan bahwa rata-rata harus lebih dari sama dengan 60. Kemudian yang kedua, menentukan bilangan ganjil atau genap. Ya, menerima sebuah bilangan bulat dari pengguna. Ya, dari user menginputkan bilangan bulat. Kemudian tentukan bilangan tersebut ganjil atau genap. Itu aja. Nah, untuk yang ketiga, menghitung faktorial. Ya, menghitung faktorial ini menerima bilangan bulat positif n, ya, saya kasih variabel n, kemudian menghitung nilai n faktorial, yaitu faktorial dari n. Ya, paham ya untuk ketiga soal ini? Ya, silakan kalian kerjakan dan upload di ya dan upload di Siatu. Oke, seperti itu teman-teman. Silakan kalian pelajari. Jika ada kendala, silakan dikoordinasikan. Akan kita bahas ya. Ini nanti jawaban ini semua akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, cukup saya akhiri. Bye bye.